Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Farij, atlubu minka an tus'ili an i'rabul Quran surah Al-Bayyinah. Naam, ijlis. Lam yakunil ladzina kafaru ila akhirih. Lam di sini bisa, lam dan mim di sini bisa dibaca apa saja. Lam yakunin. Lam di situ kedudukannya isim fi'il apa huruf? Di situ huruf. Huruf apa? Huruf jazm. Huruf jazm. Selain huruf jazm, huruf apa lagi? Kolab, bisa juga nafi. Kalau huruf jazm itu apa? Huruf jazm menjazmkan. Kalau huruf nafi? Huruf nafi menafikan atau berarti tidak. Huruf qalb apa itu? Mengubah zaman dari zaman istiqbal atau hal sedang atau akan di situ ke zaman madi atau lampau. Selain dibaca lam, ini juga bisa dibaca apa lagi? Dibaca 5. Kalau 5 itu apa? 5 di situ kedudukannya kalau 5 di situ susunan jar majrur. Mana huruf jarnya? Li, Majrurnya? ma, Majrurnya di situ berupa huruf apa? huruf istifham. Di situ ma istifham. Kenapa kok alifnya dibuang? Karena kalau dalam konsep huruf istifham ketika dimasuki huruf jar itu alifnya dibuang. Seperti halnya juga contoh dalam surat An-Naba amma yatasaalu amma. Karena lam di sini berupa huruf, maka di sini tergolong huruf yang muassir apa ghairu muassir? Yang muassir. Kenapa kok muassir? Karena berpengaruh pada kalimat selanjutnya yaitu menjazmkan. Karena muassir, maka di sini tergolong amil apa ghairu amil? Amil, Amil apa? menjazm. Lanjut pada lafaz yakun. Yakun di sini fi'il isim apa huruf? Fi'il, Fi'il apa? fi'il mudhari. Kenapa kok fi'il? Karena ada huruf mudhari'nya. Apa huruf mudhari'? Ya, Fungsinya? lil ghaib. Ada berapa huruf mudhari'? Huruf mudhari' ada 4, hamzah, nun, ya, ta. Sebutkan fungsinya satu. Hamzah lil mutakallim wahdah, nun lil mutakallim al ghairi lil madhi nafsah, ya lil ghaib, ta lil ghaibah lil mukhatab. Yakunu di sini dari fi'il madi apa? Kana yakun. Gimana konsepnya kan? Kana di situ memiliki isim dan juga memiliki khobar, yaitu tarfaul ismah wa tansibul khobar. Pada lafaz yakun di situ ada masalah. Masalahnya itu ada huruf yang dibuang. Alif. Kenapa alifnya di situ dibuang? Alif mana? Wow. Pada lafaz yakun di situ ada huruf yang dibuang, yaitu berupa waw. Kenapa kok waw di situ dibuang? Wow di situ dibuang karena kan kana yakunu artinya yakunu. Kenapa kok yakun? Awalnya di situ yakunu. Aslinya kalau dari awal itu yakwunu begitu karena mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu karena yakwunu. Nah, karena di situ yang diharokati di situ huruf ilat, yang mana yang lebih baik yang diharokati itu huruf soheh, maka diganti harokatnya awal jadi yakunu. Nah, karena ada kemasukan lam, maka lam yakun, ada 2 huruf yang disukun iltiqa'us sakinain, maka salah satunya harus dibuang, yakni yang dibuang itu harus huruf ilatnya karena huruf penyakit, maka jadi lam yakun. Tapi pada lafaz lam yakunil ladzina di situ dikasroh. Kenapa kok dikasroh? Itu dikasroh karena mengikuti kaidah as-sakinu idza hurrika bil kasri. Apabila ada kalimat ingin disambungkan dengan kalimat ingin disambung dengan kalimat lain, ya kalimat di terakhir kalimat itu hurufnya kan di terakhir itu kan, maka di situ diharokati dengan sukun. Lanjut pada lafaz alladzina. Alladzina di situ fi'il isim apa huruf? Isim. Kenapa kok isim? Karena di situ isim mausul. Alladzina.
Jadi bukan karena ada ciri-ciri, enggak. Karena di sini isim, maka pertanyaan selanjutnya itu dibaca rofa nasab apa jar? Dibaca rofa. Kenapa kok rofa? Marfu'atul asma. Yang mana? Kana wa huwatu. Karena Isim kana. Kana. Alladzina di situ isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim mausul adalah isim yang berarti kata sambung. Kalau isim mausul. Kata penghubung, kata sambung. Isim mausul kan ada dua. Ya. Ada mausul khos dan mustaraf. Di sini tergolong yang mana? Kalau itu tergolong yang khos. Karena khusus tidak bisa ditambahkan yang lain. Kalau mustaraf kan kayak man, ma. Karena di sini menjadi isimnya kana kedudukannya menjadi apa? Rofa, marfa'un. Tanda rofanya menggunakan apa? Mahali. Mahalli. Apa itu mahalli? Mahali itu memang sejak awal tidak memiliki kedudukan i'rab. Terus pada lafaz allazina, fathah di situ berupa harokat apa? Harokatul bina. Apa itu harokatul? Yang mana harokatul bina itu dhammah tidak menunjukkan kedudukan rafa, terus fathah tidak menunjukkan kedudukan nasab, jer tidak menunjukkan kasroh tidak menunjukkan jer. Kalau harokatul i'rab, Harokatul i'rab sebaliknya, dhammah menunjukkan rafa, fathah menunjukkan nasab, kasroh menunjukkan jer. di sini isim mausul. Setiap isim mausul itu pasti membutuhkan Silatul mausul dan aid. silatul mausul dan naib. Mana silatul mausulnya? Silatul mausul yang jatuh setelah isim mausul. Berarti lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. Aid, apa itu aid? Aid yaitu domir baik baris ataupun mustatir yang kembali kepada isim mausul. Kira-kira aidnya itu terletak pada lafaz apa? Kafaru, baunya di situ. Bau dalam lafaz kafaru. Silatul mausul. Di situ kan berupa jumlah. Di situ jumlah la mahalla laha minal i'rab apa laha mahallun minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Karena di situ tidak berkedudukan i'rab, tidak berkedudukan sebagai tada, khobar atau apa. Kafaru di sini fi'il isim berapa huruf? Kafaru di situ kafaru innal ladina kafaru. Di situ apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Karena kenapa kok fi'il? Karena menunjukkan arti lampau atau telah. Karena di sini fi'il madhi maka tergolong mabni apa mu'rab? Mabni. Kenapa? Fi'il madhi mutlak mabni. Lanjut pembahasan. Di situ mabninya ala dum. Lanjut pada pembahasan fi'il mabni itu ada berapa? Oh, fi'il mabni itu apa mas? Fi'il mabni di situ fi'il yang harokat huruf akhirnya tidak dapat berubah-ubah meskipun dimasuki amil-amil. Ada berapa yang tergolong fi'il mabni? Fi'il mabni di situ ada 3. Apa saja? Madi, mudhari, sama fi'il amar. Yang madi mabninya ada berapa? Ada 3. Apa saja? Mabniun ala fathi, mabniun ala dhammi, mabniun ala sukun. Kapan mabni ala fathi? Ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan wawu jamak. Kapan mabni ala sukun? Ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Kapan mabni ala dhammi? Ketika bertemu dengan wawu jamak. Kalau mabninya fi'il amr itu ada berapa? Mabninya fi'il amar di situ ada 4. Mabniun ala sukun, mabniun ala hasfi harfil illat, mabniun ala hasfi nuni, mabniun ala fathi. Mabni ala sukun itu ketika as-sahihul akhiri wa lam yatasil bi akhiri syai'in.
Apa artinya ini? Fiil yang lam fiilnya bukan berupa huruf ilat dan tidak bertemu dengan sesuatu. Yang dimaksud sesuatu itu apa saja? Alif tasniyah, wawu jamak, ya muannasah, mu'tobah, nun taukid dan nun niswah. Terus kalau mabni ala hadfi harfi illat itu kapan? Ketika berasal dari al-mu'talul akhir wa lam yatasfil bi akhiri syai'un. Mabni ala hadfi nun nih. Ketika berasal dari af'alul khamsah. Apa itu afalun? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannasah mu'tobah. Contohnya? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kapan mabni ala al-fathi? Mabni ala al-fathi Fathi dalam fi'il amar ya. Kalau dalam fi'il amar ketika bertemu dengan nun taukid. Apa itu nun taukid? Nun taukid adalah nun yang berarti penguat. Ada berapa nun taukid? Ada dua. Apa saja? Nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Apa itu sakilah? Sakilah di situ berat, Khafifah. ringan. Apa perbedaannya nun taukid sakilah sama khafifah? Cara membedakan sakilah khafifah, kalau sakilah di tasdid, khafifah di sukun. Contohkan. Kalau sakilah yadribanna, yadribanna. Kalau khafifah yadriban, yadriban. Selanjutnya mabninya fi'il mudhari' itu ada berapa? Ada dua. Apa saja? Mabniun ala fathi, mabniun ala sukun. Kapan mabni ala? Ketika bertemu dengan nun taukid, Mabni ala sukun. bertemu dengan nun niswah. Apa itu nun niswah? Nun yang berarti perempuan banyak. Contohkan. Yadribna, yadribna. Lanjut pada lafaz min. Min di situ kira-kira fi'il isim apa huruf? Min huruf, Huruf. Huruf apa di? huruf jar. Di situ huruf jar kan ada banyak. Di situ memungkinkan huruf jar apa? Yang Maksudnya? berfungsi litab'id apa lilbayan? Bil bayan. Apa itu lilbayan? Bil bayan di situ apa? Penjelasan. Jadi penjelasan. Tapi kalau seumpama di situ dikatakan min tab'id, seakan-akan tidak cocok karena kalau min tab'id itu sebagian. Jadi kalau diartikan min ahli kitab, sebagian ahli kitab, dari sebagian. Tapi kalau min bayan nyatanya dari ahli kitab, jadi kesemuanya. Karena di situ huruf jar. Huruf jar itu ada berapa? Huruf jar min ila an ala fi rubaba kaflan. Bukan. Oh, yang asli itu ada 3. Apa saja? Ada huruf jar asli, terus zaid sama syabihun bi zaid. Apa itu huruf jar asli? Kalau huruf jar asli di situ memiliki muta'allaq, memiliki arti, juga berpengaruh pada kalimat selanjutnya. Kalau zaid, Kalau zaid itu tidak memiliki semuanya. Kalau zaid tidak berpengaruh, tidak memiliki muta'allaq, juga tidak memiliki arti. kalau syabihun bi zaid, Kalau syabihun bi zaid di situ cuman memiliki arti, tidak memiliki muta'allaq dan juga tidak berpengaruh pada kalimat selanjutnya. lanjut. Ahlil kitabi. Ahlil kitabi di sini susunan apa? Susunan idhofah, mudhof ilaih. Di sini idhofah. Idhofah kan ada 2. Ada apa saja? Idhofah lafdiyah sama ma'nawiyah. Di sini tergolong Idhofah ma'nawiyah. untuk idhofah ma'nawiyah. Syarat mudhofnya itu apa? Syarat mudhofnya itu tidak boleh diberi al, tidak boleh diberi tanwin, dan juga ketika berasal dari isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya dibuang karena nun itu pengganti dari tanwin. Syarat mudhof ilaihnya Harus dibaca jar.
Untuk lafaz ahli di situ tanda i'rabnya menggunakan apa? Rafa, nasab, apa jar? Ahli. Jar. Jar. Kenapa? Jadi majruratul asma. Majruratul asma. Majrurun bi harfi jar. Kalau yang al-kitabi, Min ahlil kitabi. Kitabi di situ majrurun bil idhofah. bil itu. Oke, sampai situ. Ya, sampai itu aja ya. Syukran katsir. Afwan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.